Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten, dalam hal ini bergabung beliau yang terhormat Bapak SK Sulistia. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu beserta anggota. Yang saya hormati para peserta Raker Pincap dari majelis, lembaga, dan ortom. Yang pertama, kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas perkenankannya lah kita dipertemukan di dalam suasana pandemik ini dalam rangka menjalankan roda organisasi, melaksanakan amanah perserikatan. Maka pada hari ini pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu mengadakan Raker Pincap tahun 2021. Alhamdulillah, dengan upaya ikhtiar dari seluruh pembantu dari majelis dan lembaga dan ortom secara bersinergi berupaya untuk memanfaatkan teknologi ini di dalam rangka mensikapi dengan kondisi pandemik ini untuk selalu menjalankan ikhtiar kita di dalam rangka menjalankan amanah perserikatan. Pada Raker Pincap kali ini adalah kebijakan dari pimpinan cabang yang melaksanakan dengan mempertimbangkan arahan dan petunjuk dari pimpinan pusat untuk masa pandemik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar RSUPKU Muhammadiyah Medan mengucapkan selamat dan sukses Raker Pincap Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu tahun 2021 dengan semangat memperteguh gerakan persyarikatan di masa pandemi. Semoga persyarikatan Muhammadiyah tetap istiqomah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya sekedar berorganisasi itu sendiri, tapi Muhammadiyah setiap 5 tahun sekali melaksanakan Muktamar Muhammadiyah, melahirkan berbagai khitoh perjuangan, garis perjuangan yang dipilih untuk 5 tahun yang akan datang. Khitoh ini adalah merupakan garis perjuangan Muhammadiyah. Sebagaimana kita tahu, perpindahan dari satu khitoh ke khitoh yang lain dalam Muktamar Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak pernah melupakan satu khitoh yang merupakan kor Muhammadiyah, jantungnya Muhammadiyah, yaitu khitoh tentang Muhammadiyah adalah organisasi dakwah, organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah khitoh yang paling inti, dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bukan merupakan tujuan, tapi tujuan Muhammadiyah adalah ingin menciptakan masyarakat utama, satu jangkauan azam yang jauh sekali. Kadang-kadang kita terlalu disibuki oleh berorganisasi itu sendiri. Jarang sekali kita menyinggung tentang tujuan daripada Muhammadiyah. Betapa indahnya andai kehidupan ini terdiri dari masyarakat-masyarakat utama sebagaimana yang dicita-citakan Muhammadiyah. Gerakan kita, gerakan dakwah kita mestinya harus menuju satu titik itu.
dalam rapat kerja pimpinan cabang ini. Marilah kita evaluasi, sudahkah berbagai perencanaan yang kita lakukan bahkan telah kita tanfidkan, telah menuju ke arah tujuan itu. Saya ingin sedikit sajalah mengurai tentang organisasi dakwah. Kalau organisasi dakwah pribadi dai harus simpatik untuk mampu menarik orang lain memperhatikan kita, simpatik untuk bagaimana kita menjadi satu wacana dalam kehidupan itu. Maka tidak lain karena organisasi ini dijalankan oleh berbagai person, maka harapan kami personil pengurus Muhammadiyah harus mampu mencahayai kehidupan lingkungannya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kita adalah meneruskan risalah kerasulan. Rasul diutus Allah untuk menjadi uswah hasanah. Maka selayaknya begitu pengurus ini, apalagi ini sudah memasuki tahun terakhir dalam periode kepemimpinan ini. Andai pada tahun pertama masih adaptasi, maka puncak prestasi kita adalah pada tahun kelima. Dan tahun inilah untuk dievaluasi agar bisa menjadi masukan daripada kegiatan bermuhammadiyah di masa yang akan datang. Juga pengertian amar ma'ruf itu adalah satu kegiatan yang tidak terlalu sulit. Tapi nahi mungkar adalah sesuatu kegiatan yang sangat berat. Padahal garisnya, khitohnya adalah organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kali ini belum semacam itu, marilah kita kobarkanlah semangat untuk itu. Kobarkan semangat untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kali ini kondisinya tidak semacam biasanya. Sadar atau tidak, sekarang ini terbangun satu budaya baru, budaya pandemi. Kapan akan berakhir berbagai estimasi ramalan? Masih jauh untuk selesai, kecuali Allah berkehendak untuk mengakhiri pandemi ini. Maka dari itu kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, kegiatan dakwah kita tidak bisa berhenti, tidak boleh berhenti. Seluruh anggaran pendapatan dan belanja yang kita susun harus menerjemahkan sebagai organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya pimpinan cabang beserta dengan majelis dan lembaganya, tapi seluruh ortum yang ada, bahkan seluruh amal usaha di PCM ini, baik amal usaha kesehatan, pendidikan, pengajian, semuanya adalah dalam rangka menuju tujuan, yaitu terciptanya masyarakat utama, dengan memohon kekuatan pada Allah. Kali ini kita telah menyusun RAPB. Di sana kalau secara garis besar
kita bagi menjadi dua. Memang kali ini RAPB kita susun dengan top down, bukan bottom up, karena kondisi yang ada. Maka sifat RAPB itu ada dua jenis. Jenis pertama adalah paket yang harus dikerjakan atau mohon dikerjakan oleh lembaga, majelis maupun urtum. Lalu ada yang sifatnya membuka kreativitas dari lembaga, majelis dan urtum untuk berkreasi, adaptasi terhadap kegiatan yang ada. Saya kira itu garis besar daripada raker kali ini. Masukan saya kira penting. Yang lebih penting lagi adalah kita jalin silaturahmi dalam keadaan pandemi, walaupun itu tetap silaturahmi, yaitu membangun hubungan yang harmonis antara kita semuanya, pimpinan PCM, lalu majelis, lalu lembaga urtum dan seluruh anggota maupun simpatisan Muhammadiyah. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mampu melaksanakan amanah ini sampai pada saatnya kita berakhir. Saya kira itu saja, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Beberapa hal yang menjadi stressing dari pimpinan cabang ini adalah kebijakan-kebijakan yang mengatmosferi dari kegiatan tahun 2020. Di dalam rangka kebijakan ini memperhatikan dengan kondisi dan situasi, tetapi di dalam koridor berorganisasi di Muhammadiyah ini dengan berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga seluruh kebijakan-kebijakan dalam rangka pandemik ini seluruhnya mendapatkan satu keputusan dari top, bukan bottom up yang seperti biasanya. Oleh karenanya seluruh kebijakan-kebijakan ini nanti materi secara singkat akan disampaikan oleh Pak Insinyur Suraji. Namun sebelumnya kita akan terhubung dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten. Dalam kesempatan ini diwakili beliau yang terhormat Bapak Haji SK Sulistya. Kami persilakan untuk bisa menyapa teman-teman pimpinan cabang beserta dengan majelis, lembaga dan urtumnya. Dipersilakan Pak SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar SMP IPK Muhammadiyah Delanggu mengucapkan selamat dan sukses Raker Pimcap Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu. Semoga membawa kemajuan dan keberkahan Persyarikatan Muhammadiyah di Delanggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggih? Mohon maaf kok, sepertinya ada feedback. Baik, terima kasih pada Bapak pimpinan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kemudahan untuk bisa bersama-sama bersilaturahmi, meskipun kami dan juga sebagian bapak-bapak silaturahminya melalui jaringan virtual dalam rangka Raker Pimcap tahun 2021. Baik, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten menyampaikan selamat atas terlaksananya kegiatan pada siang hari ini. Ada beberapa catatan yang dapat disampaikan. Kami hanya mengingatkan kembali tentang visi Persyarikatan Muhammadiyah. Masing-masing kepemimpinan mempunyai tantangan yang hampir sama, hanya saja dengan skup yang berbeda. Di Klaten ini misalnya, atau di cabang Delanggu misalnya, tentu mempunyai tantangan yang berbeda.
Dan tentu amanah untuk menjadikan Persyarikatan Muhammadiyah ini sebagai dan mempunyai peran strategis di dalam masyarakat, paling sederhana dapat kita kerjakan karena persyarikatan ini mampu memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau memberikan manfaat yang besar, maka kita akan teringat pada pendekatan amal yang paling awal dikenalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan secara organisatoris. Pendekatan amal yang diperkenalkan oleh Ahmad Dahlan dengan pengelolaan organisasi yang pertama, paling tidak berhubungan dengan amal usaha yang sifatnya sosial, kemanfaatan. Misalnya reinterpretasi terhadap tafsir surat Al-Ma'un misalnya. Bagaimana Muhammadiyah mampu memberikan pelayanan kepada orang-orang yang papa, orang-orang yang lemah. Dalam konteks sekarang tentu, bagaimana misalnya ini rumah sakit kita, PKU Delanggu misalnya, mempunyai peran yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana sekolah kita mampu bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Bahkan bagaimana kehadiran dakwah Persyarikatan Muhammadiyah mampu menenteramkan masyarakat kita, bukan sebaliknya menjadi sesuatu yang bagi masyarakat berat untuk dipikir, berat untuk dilaksanakan, dan di hati juga tidak begitu nyaman. Dakwah Muhammadiyah harus mampu ada pendekatan manfaat kepada masyarakat kita. Bapak yang kami hormati, dalam masa pandemi ini, mohon maaf, ada ambulan lewat. Dalam masa pandemi ini tentu tantangan Persyarikatan Muhammadiyah untuk mewujudkan kemanfaatan ini punya tantangan yang berlipat. Alhamdulillah organ-organ kita mampu untuk menjawab itu. Organ MCCC misalnya, tugas-tugas khusus Muhammadiyah untuk penanganan dan pencegahan COVID misalnya. Ini efektif sekali di masyarakat dirasakan. Kemudian MDMC-nya, LPB-nya, dan bahkan perangkat-perangkat organisasi yang lain, alhamdulillah dapat dirasakan kemanfaatannya. Nah, kalau kami simpulkan, inti dari visi yang dibangun oleh Persyarikatan Muhammadiyah lewat PP Muhammadiyah, bagaimana menjadikan Muhammadiyah ini organisasi dakwah yang dinamis, mandiri, maju, dan berkeunggulan. Nah, saya pikir bukan tugas yang sederhana, tetapi ini tugas berat, namun seberat apapun, dalam kerangka dakwah Persyarikatan Muhammadiyah dan dakwah Islam, apabila kita saling bergandengan tangan, saling bahu-membahu, akan terasa ringan. Yang penting ikhtiar bisa kita laksanakan, namun hasilnya seperti apa, Allah akan menjawab dengan kesungguhan kita. Sejauh mana kesungguhan kita, insya Allah akan menjawab. Allah akan menjawab dengan kebaikan. Bapak yang kami hormati, dari situ kami mohonkan nanti proses di siang hari ini nanti mampu memberikan arahan-arahan kegiatan. Karena tentu program-programnya sudah ada di Mustak. Kemudian dari sini akan ada arahan-arahan kegiatan termasuk bagaimana menyusun anggarannya. Dan juga tentu bagaimana ranting-ranting ini mampu didorong oleh cabang untuk bisa bersama-sama berdakwah dalam konteks yang lebih luas. Apa itu tadi kemanfaatan pada masyarakat kita. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan kami menyampaikan amanah dari PDM, mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung, karena di siang hari ini juga ada kegiatan bersamaan. Dan mudah-mudahan baik kami maupun bapak-bapak sekalian selalu diberi kesehatan, dan kegiatan kita meskipun dengan cara yang berbeda bisa berjalan dengan lancar. Mengatakan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa bilillah haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan stressing yang terakhir adalah asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan di dalam rangka kita menyampaikan atau melaksanakan tugas-tugas perserikatan ini, dalam hal ini adalah amal usaha yang dikelola oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. Tadi beberapa contoh yang sudah disampaikan oleh Pak SK, mudah-mudahan contoh-contoh yang tadi disampaikan ini menjadi cambuk kita untuk berbuat lagi. Kemudian yang terakhir, seluruh ikhtiar kita kuncinya adalah kebersamaan di dalam rangka menjalin ukhuwah
kebijakan dari pimpinan cabang kemudian diterjemahkan secara langsung kepada masyarakat oleh pergerakan-pergerakan yang ada di ranting. Nah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Suradji terkait seluruh kebijakan pimpinan cabang untuk seluruh pembantunya. Dalam hal ini adalah majelis, kemudian lembaga dan ortum-ortumnya. Mudah-mudahan seluruh apa yang diharapkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten yang baru saja kita dengarkan bersama-sama disampaikan oleh beliau yang terhormat Pak SK Sulistianto. Oleh karenanya pada agenda ketiga yaitu penyampaian materi Raker Pemcap yang akan disampaikan langsung oleh beliau yang terhormat Bapak Insinyur Suradji MT, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten yang saya hormati, teman-teman cabang Muhammadiyah Delanggu yang saya hormati, dan segenap pengurus majelis, lembaga dan ortum di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan rencana anggaran belanja PIM cabang Muhammadiyah Delanggu tahun anggaran 2021, perkenankanlah pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan informasi terkait dengan realisasi anggaran pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu tahun anggaran 2020. Yang pertama, sekretariat. Dari rencana anggaran di sekretariat sebesar Rp401.900.000, terrealisasi sebesar Rp98.547.500. Sedangkan dari majelis, dari 10 majelis, 4 diantaranya merealisasikan anggaran pada tahun 2020, sedangkan 6 majelis tidak merealisasikan anggaran. Keenam majelis itu adalah yang pertama majelis tarjih dan tajdid, dari rencana 57 juta direalisasikan 6 juta rupiah. Yang kedua majelis tabligh dan dakwah khusus, direncanakan 54.500.000, direalisasikan 7.250.000 rupiah. Majelis yang berikutnya, majelis yang ketiga adalah majelis Dikdasmen yang merencanakan sebesar 577.650.000, direalisasikan sebesar 143.525.000. Yang berikutnya majelis pustaka dan informasi, dari rencana 175.500.000 rupiah, direalisasikan sebesar 88 juta rupiah. Yang berikutnya dari 4 lembaga, hanya 2 lembaga yang merealisasikan, yaitu yang pertama Lembaga Pengembangan Ranting, dari rencana anggaran sebesar 46.200.000 rupiah, direalisasikan 1.300.000 rupiah. Lembaga yang berikutnya adalah lembaga Lazismu,
dari anggaran 38 juta, realisasinya sebesar 56.400.000 rupiah. Sedangkan ortum, dari 4 ortum, 2 ortum merealisasikan, yaitu pimpinan cabang Aisyah mencairkan sebesar 15 juta dari rencana anggaran 15 juta. Dan selanjutnya yang terakhir dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, dari alokasi anggaran 15 juta rupiah terrealisasi sebesar 10 juta rupiah. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan cabang dan seluruh pengurus majelis dan lembaga serta ortum di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu, selanjutnya akan kami sampaikan rencana anggaran pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu tahun 2021. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh yang terhormat pimpinan cabang melalui ketua pimpinan cabang, bahwa pada tahun 2021 ini kegiatan di lingkungan majelis dan ortum dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu yang kegiatan yang sifatnya menjadi amanah yang harus dilaksanakan, dan kegiatan yang berikutnya yang bisa menjadi ilustrasi dari masing-masing lembaga dan ortum. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2021 ini, dengan memperhatikan realisasi pada tahun anggaran 2020, pimpinan cabang menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya dengan anggaran sebagai berikut. Sekretariat dianggarkan sebesar 283.223.23.245 rupiah. Saya ulangi, sekretariat 283.023.245 rupiah. Yang berikutnya majelis tarjih dan tasdid diberikan anggaran untuk operasional majelis sebesar 1 juta dan kegiatan majelis sebesar 4 juta. Kepada majelis tarjih diinstruksikan kepada pimpinan cabang untuk melaksanakan pengkajian tarjih cabang dengan anggaran sebesar 6 juta rupiah. Majelis yang berikutnya adalah majelis tablik dan dakwah khusus, diberikan alokasi anggaran sebesar operasional majelis 1 juta rupiah, kegiatan majelis 9 juta rupiah, dan amanah untuk kegiatan yang harus dilaksanakan oleh majelis, yaitu pengajian warga Muhammadiyah sebesar 3 juta rupiah dan pengajian Arafah dan Akad pagi di Masjid Kota Delanggu sebesar 3 juta rupiah. Yang berikutnya majelis Dikdasmen dianggarkan sebesar 272.600.000 rupiah dengan uraian sebagai berikut. Subsidi pengembangan madrasah diniyah untuk 5 madrasah diniyah masing-masing 1 juta, sehingga sebesar 5 juta rupiah. Subsidi untuk pengelolaan SMP Muhammadiyah 4 Delanggu sebesar 42.650.000 rupiah. Berikutnya subsidi untuk operasional SMP IPK Muhammadiyah Delanggu sebesar 75 juta rupiah. Dan untuk SMA Muhammadiyah sebesar 150 juta masing-masing untuk operasional sebesar 90 juta rupiah, dan untuk revitalisasi sebesar 60 juta rupiah. Majelis yang berikutnya adalah majelis pustaka dan informasi, dialokasikan sebesar 100 juta rupiah dengan uraian untuk operasional majelis
sebesar 1 juta rupiah, untuk pengelolaan radio BOS FM sebesar 42 juta rupiah, dan untuk operasional pemeliharaan BOS FM sebesar 12 juta rupiah. Selain itu, kepada seluruh pengelola BOS FM diberikan biaya operasional sebesar 36 juta rupiah. Yang terakhir, untuk Majelis Pustaka dan Informasi diinstruksikan untuk menyelenggarakan kegiatan penerbitan majalah hijrah sebesar 9 juta rupiah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya lembaga seni budaya dan olahraga dialokasikan sebesar 3 juta rupiah, untuk operasional 1 juta, untuk kegiatan majelis, untuk kegiatan lembaga sebanyak 2 juta rupiah. Berikutnya ekonomi dan kewirausahaan diberikan operasional majelis sebesar 1 juta, dan untuk kegiatan majelis 4 juta. Majelis pemberdayaan masyarakat operasional majelis 1 juta, kegiatan majelis 4 juta. Majelis Pembina Kesehatan Umum MPKU sebesar 1,3 miliar. Anggaran ini diperuntukkan untuk subsidi operasional Rumah Sakit PU Muhammadiyah Medan. Yang berikutnya, Majelis Pelayanan Sosial dialokasikan sebesar 3 juta rupiah dengan uraian operasional lembaga, operasional majelis sebesar 1 juta, dan kegiatan majelis sebanyak 2 juta. Majelis Pendidikan Kader pada tahun anggaran 2021 dialokasikan sebesar 12 juta dengan uraian operasional majelis 1 juta dan kegiatan lembaga sebesar 11 juta. Yang berikutnya, Lembaga Pengembangan Ranting LPR diberikan operasional lembaga sebesar 1 juta dan kegiatan lembaga sebesar 4 juta, serta operasional ranting sebesar 16 juta. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dialokasikan anggaran sebesar 27.200.000 rupiah dengan uraian operasional majelis sebesar 1 juta rupiah, kegiatan lembaga 4 juta rupiah, dan pembuatan papan nama tanah milik Muhammadiyah sebanyak 1.200.000 rupiah, untuk kemakmuran masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah sebesar 15 juta, serta sewa tanah untuk Sarpras Aum Pendidikan sebesar 6 juta rupiah. Yang berikutnya, Lembaga Lazismu untuk operasional lembaga sebesar 1 juta, untuk kegiatan lembaga sebesar 5 juta, total sebesar 6 juta rupiah. Yang terakhir, LPPKM operasional lembaga 1 juta dan kegiatan lembaga sebesar 4 juta. Sedangkan untuk Ortum, pimpinan cabang Asia, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Nasihatul Asia, dan Hawi masing-masing diberikan subsidi sebesar 7,5 juta rupiah, kecuali untuk PCA diberikan 15 juta rupiah. Demikian Bapak Ibu peserta rapat kerja pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana anggaran belanja pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu. Atas segala perhatian disampaikan terima kasih. Sebelum saya mengakhiri laporan ini
Jalankanlah pada kesempatan yang baik ini. Saya mohon dukungan sepenuhnya kepada seluruh majelis lembaga terkait dengan rencana kegiatan di 2021. Yang pertama, revitalisasi SMA Muhammadiyah. Yang kedua, pengembangan rumah sakit PKU Muhammadiyah Medan. Yang keduanya diharapkan pada tahun 2021 ini bisa memenuhi yang diharapkan oleh pimpinan cabang, yaitu untuk SMA Muhammadiyah bisa menyiapkan operasional pada tahun pelajaran 2021-2022, dan untuk RSU PKU Muhammadiyah Medan bisa segera mendapatkan persetujuan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Saya kira itu, ada segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Insinyur Suraji yang telah menyampaikan seluruh anggaran dari Majelis Lembaga dan Ortom dari masing-masing kebijakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu seperti itu. Kemudian diharapkan setelah mendapatkan informasi seperti ini dari majelis maupun lembaga dan ortom, segera untuk menyampaikan rencana kegiatan dengan alokasi anggaran yang sudah disiapkan oleh pimpinan cabang, sehingga nanti seluruh agenda-agenda kegiatan ini dengan beban biaya yang akan disampaikan oleh pimpinan cabang dengan sistem triwulan ini, kita akan menyiapkan yang cukup sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan prioritas-prioritas kegiatan yang akan dikelola oleh majelis dan lembaga maupun ortom. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak sekalian dari majelis maupun lembaga dan ortom, jadi alokasi anggaran yang tadi disampaikan oleh Pak Insinyur Suraji ini bervariatif dengan pertimbangan-pertimbangan adalah kegiatan yang selama ini bisa berjalan di dalam rangka pandemik ini, sehingga diharapkan kegiatan di masa pandemik ini dengan alokasi anggaran yang kita siapkan bisa berjalan sesuai dengan harapan oleh pimpinan cabang, oleh Prof. Harun, bisa melaksanakan kegiatan dari perserikatan lewat Ibu Bapak di dalam pengelolaan majelis maupun lembaga dan ortom. Kemudian Bapak sekalian, untuk pemaparan materi ini kita bisa menampung efisiensi waktu kurang lebih 17 menit, sehingga kami akan manfaatkan seluruh informasi ini. Kami ingin memberikan satu kesempatan kepada majelis maupun lembaga dan ortom untuk bisa menyapa bapak-bapak yang ada di PT ini, dari Dekdasmen maupun dari lembaga dan ortom, dari seluruh yang sudah disampaikan tadi. Hadir pimpinan cabang dari 11 pimpinan, kemudian ketua-ketua yang membidangi dalam hal ini yang akan mengawal seluruh aktivitas kegiatan dakwah lewat majelis, lembaga dan ortom, nanti juga bisa menyapa Ibu Bapak sekalian. Oleh karenanya kami akan membuka kesempatan yang baik ini secara singkat, karena kita sesuai dengan protokol kesehatan di dalam kegiatan di dalam ruangan ini maksimal adalah 2 jam. Kami di kantor induk di pimpinan cabang ini, seluruh pimpinan cabang hadir bersama kru dari Majelis Pustaka dan Informasi dan Sekretariatan, sehingga kami akan mencoba mengelola kegiatan ini seefektif mungkin. Kami buka untuk termin yang pertama ini 3 penanggap atau penanya, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan secara singkat dan padat. Dipersilahkan.
kami alokasikan masing-masing penyampaiannya maksimal 2 menit. Syukur kurang daripada itu, dipersilakan. Identitas, nama, kemudian kedudukan organisasi, baik ketua maupun sekjen maupun yang lain, kemudian dari majelis atau lembaga maupun ortum, dipersilahkan. Silakan masuk Pak Joko Amboro dari LPPKM. Dipersilakan Pak Joko. Halo. 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 Assalamualaikum. Tidak dengar suaranya. Suaranya tak. Halo, halo. Halo. Monggo Pak Adwal, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin menanggapi dulu beberapa hal, yaitu tentang dari Pak Harun tadi, tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf saya kira semua lembaga dan majelis sudah menyelenggarakan. Untuk nahi mungkar ini yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, bahwa formulasi nahi mungkar yang seperti apa yang harus kita lakukan, ya. Karena salah memformulasikan nanti outputnya juga akan berbeda. Ya, umumnya misalnya nahi mungkar itu kalau disikapi seperti apa, seperti FPI, tentu itu akan berat, ya. Itu formulanya seperti apa, atau nanti yang diperankan siapa, atau Kokam atau yang lain, itu perlu ada formulasi. Kemudian yang kedua, tadi dari Pak SK itu bahwa untuk cabang dan ranting didorong untuk bisa mempunyai kegiatan yang sesuai dengan masa pandemi ini. Ya, hambatan kita cukup besar, yaitu karena masa pandemi ini kita pasti akan dengan teknologi informasi. Nah, ini untuk di tingkat ranting kita semuanya mungkin ada keterbatasan untuk itu. Mohon nanti untuk bisa mungkin dari LPR atau dari pimpinan cabang untuk bisa meningkatkan kapasitas dari pimpinan ranting dan sekaligus memberikan formula kegiatan yang bisa dihadapi. Kemudian yang ketiga, tadi dari Pak SK tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat. Nah, dalam hal ini saya agak menyoroti ke majelis sosial. Ya, pada masa seperti ini perlu kiranya bahwa formulasi untuk kegiatan majelis sosial ini tentu lebih di depan, ya. Saya mengambil studi kasus saja dari Mas Agung dan Galo yang membuat odo-odo tentang Indomaret, ya. Ini mereka adalah kader kita, tetapi ternyata memang tidak bisa
tidak bisa berkomunikasi dengan pengembangan dari Muhammadiyah. Nah, mungkin majelis sosial ini perlu ada satu formula untuk kegiatan pada masa. Mungkin ada pembagian sembako atau pembagian makanan yang nanti formulanya bisa kita bicarakan, atau nanti sifatnya diatur atau anggaran dari PCM itu nanti bisa dibicarakan. Kemudian yang keempat, kegiatan majelis. Dari majelis takjil ini berpikiran bahwa pada masa pandemi ini mungkin nanti kita akan mengadakan kegiatan yang terbatas dan khusus. Ya, utamanya untuk memberikan masukan kepada ranting-ranting tentang beberapa materi-materi yang kita disosialisasikan dan bentuk dari kegiatan itu. Misalnya kalau sekarang itu orang dengan undangan pengajian itu orang sudah mempunyai satu frame tersendiri yang namanya pengajian pasti menggunakan. Jadi nanti kita akan ubah polanya, bukan pengajian tapi semacam pembinaan ya, pembinaan baca Al-Quran atau pembinaan ibadah itu, dan nanti kita akan rumuskan secara baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu, pimpinan cabang Aisyah, serta pimpinan majelis lembaga hari ini. Saya Diani Suwanto, Sekretaris Umum Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Delanggu, mewakili Ketua Umum yang hari ini berhalangan. Berkaitan dengan rancangan anggaran Pimpinan Cabang Muhammadiyah beserta seluruh organ di dalamnya. Yang pertama berkaitan dengan mata anggaran yang diberikan kepada Ortom ya, khususnya PCPK, apakah tetap tidak boleh meminta daerah lain dari amal usaha, contohnya PKU. Itu yang ingin saya tanyakan, ingin menunjukkan kepada PCM. Yang jelas informasi yang kami dapatkan untuk anggaran Musda PDPM kemarin dikasih dari PKU Delanggu sekitar 20 juta. Nah, apakah dengan anggaran PCPM Delanggu dan Ortom lain, contohnya NA, apakah tetap tidak diperbolehkan meminta kepada lain, contohnya PKU atau bagaimana? Itu pertama. Yang kedua, alhamdulillah PCPM Delanggu ini sudah bisa membuka cabang baru Arjuna. Jadi alhamdulillah Arjuna sudah punya 2 cabang. Yang pertama di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang ketiga, Pak Sarojo. Silakan Pak Sarojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saroja dari LPR, Pak. Yang pertama saya hormati Bapak PCM dan majelis dan lembaga. Yang kami tanyakan yang pertama ini salah satu Ortom yang tadi saya lupa atau tidak dengar, ini HW ini belum tersentuh. Kemudian yang kedua ini tentang LPR, Pak. Rencana kami ini dalam penyaluran subsidi ranting itu kami mau sekaligus untuk pengajian pimpinan. Nah, ini tadi kan juga anggaran untuk pengajian pimpinan belum masuk. Apakah ini juga bisa nanti dimasukkan? Sementara itu dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan yang pertama dari Pak Atwal Arifin yang ditujukan pada Pak Ketua PCM Delanggu, pada Prof Harun, kemudian yang kedua nanti ditanggapi oleh dipersilakan. Terima kasih. Pertanyaannya dari Ustadz Atwal Arifin. Terima kasih.
Tentunya penanya telah lebih paham dari saya, khususnya masalah pilihan metode kayak apakah gitu ya yang kita pilih dalam rangka nahi mungkar. Kalau dijawab lewat Al-Quran ya yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bilati hiya ahsan. Itu prinsipnya itu. Jadi Muhammadiyah belum banyak menyinggung itu, lebih banyak amar ma'rufnya lewat podium, lewat apa YouTube dan sebagainya. Nah untuk itu ini garis bawahi agar kita merasa ada kewajiban untuk itu. Adapun metodenya adalah yang paling bijak untuk kita sampaikan. Demi saya sebetulnya ingin memperoleh, karena ini majelis panjenengan gitu ya, konsep-konsep kayak apakah gitu yang harus dilakukan dalam rangka nahi mungkar ini. Saya kira kemungkaran sudah merebak di lingkungan kita, sedangkan kita belum banyak berbuat untuk itu. Jadi kami nantikan program-program dari majelis panjenengan kira-kira apa dalam rangka untuk menyongsong satu pola dakwah yang nahi mungkar. Saya kira itu. Jadi prinsip Al-Quran jelas-jelas, tinggal aktualisasinya saya kira marilah kita cari bersama dan konsep panjenengan saya nantikan. Terima kasih. Sebelum ke Pak SK, barangkali sekaligus menangkap yang kedua Pak. Apa? Yang kalau misalnya kegiatan di luar anggaran ini bisa meminta bantuan ke amal usaha yang lain. Iya, Bapak sekalian dan Ibu, perlu diketahui sumber pendanaan kita adalah diantaranya dari amal usaha Muhammadiyah. Seharusnya kita, walaupun itu kita perlukan, jangan memberati amal usaha. Jadi sumber dana telah disampaikan ke kita dan tidak, atau keseluruhannya adalah telah kami distribusikan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Prinsip adalah itu. Jadi jangan memberati, jangan sampai menarik gitu ya, atau minta dari amal usaha secara langsung, karena amal usaha telah menyampaikan dananya kepada kita. Saya kira itu. Makasih. Baik Pak Ketua, Pak sekalian, jadi pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman mohon nanti untuk tidak diulang kembali. Kemudian kita mempersingkat waktu, kami lanjutkan kepada Pak SK. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Atwal Arifin. Dipersilakan Pak SK. Pak SK masih bergabung? Pak SK, apakah masih bergabung atau sudah aktivitas yang lain? Ya. Ada. Baik, terima kasih Bapak yang kami hormati. Terdengar nggih? Baik, Bapak yang kami hormati, Ustadz Atwal tadi juga menyampaikan beberapa, sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi hemat saya beliau menyampaikan semacam rangsangan untuk kita bagaimana bisa berkreativitas di dalam, pertama, memaknai Muhammadiyah agar memberikan manfaat lebih luas pada masyarakat kita dalam skup sebuah cabang. Saya pikir hemat kami, persyarikatan harus mampu menjadi media dan bahkan mungkin tempat untuk keluh kesah masyarakat kita, baik itu dalam hal keagamaan atau dalam hal sosial. Bagaimana ada yang lapar perutnya begitu, kok datang ke PCM bisa menjawab. Ada keluarga yang tidak terekam itu BPJS yang miskin itu dan tidak bisa berobat,
Muhammadiyah bisa menjawab. Jadi hal yang sifatnya pemanfaatan langsung pada masyarakat, saya pikir bisa ditumbuh kembangkan dalam skala cabang seperti ini. Dan saya yakin itu banyak sekali. Kalau yang tersistem mungkin aum kita bisa menyiapkan sebagian dari fasilitas yang ada untuk pelayanan-pelayanan khusus seperti itu. Jadi hemat saya manfaat menjadikan persyarikatan sebagai entitas yang bisa dimanfaatkan betul, bukan dimanfaatkan ya, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya saya pikir banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk yang paling penting bagaimana Muhammadiyah khususnya cabang PCM Delanggu ini bisa menjawab setiap keluh kesah masyarakat meskipun bukan anggota persyarikatan. Saya pikir ini bagus sekali. Saya yakin masih banyak yang harus dibicarakan di dalam forum ini. Saya menanggapi beberapa titik yang disampaikan Ustaz Afal tadi. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Saya kundurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak SK masih bersama dengan kita untuk melengkapi jawaban dari pimpinan cabang yang disampaikan oleh Pak Saroja dari LPR. Untuk Pak Raji dipersilahkan. Terima kasih. Terkait dengan apa yang disampaikan LPR Pak Saroja, jadi untuk kegiatan penyampaian bantuan untuk ranting yang akan disatukan dengan pengajian pimpinan cabang itu di sekretariat itu dialokasikan dana untuk kegiatan konsolidasi organisasi, sehingga nanti kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan anggaran konsolidasi organisasi. Nanti bisa berkoordinasi dengan sekretariat karena itu memang anggarannya di sekretariat. Yang berikutnya kaitannya dengan Ortum HW, jadi semua Ortum mendapatkan 7,5 juta. Jadi 4 Ortum itu mendapatkan 7,5 juta kecuali Aisyah mendapatkan subsidi 15 juta. Yang berikutnya terkait dengan apa yang disampaikan Pak Atfal agar Majelis Pelayanan Sosial lebih diberdayakan. Jadi kami punya strategi Pak Atfal dalam melayani sosial pada masyarakat. Kita memberdayakan AUM karena ini sekali kita bekerja kita dapat 2 manfaat. Yang pertama melayani masyarakat, yang kedua sekaligus sebagai arena promosi untuk rumah sakit. Jadi perlu disampaikan kepada seluruh peserta Raker Pimcap bahwa PKU Muhammadiyah Delanggu setiap tahun memberikan BPJS kepada sekitar 250 orang. 250 orang itu dibiayai oleh PKU dan diperuntukkan oleh masyarakat tidak mampu di Delanggu dan sekitarnya. Ini dikerjakan dengan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu kepada para pendidik, ustadz dan ustazah di TK Aisyah juga diberikan BPJS dari PKU itu sekitar 30 orang. Jadi kita sekali bekerja kita dapat 2 manfaat. Itu yang bisa kami jelaskan kepada Pak Atfal. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kita melakukan kegiatan ini semuanya anggarannya dari AUM, sehingga kalau kita laksanakan sendiri tentu tidak efektif, maka kita meminta yang bisa dikerjakan oleh AUM kita minta dikerjakan oleh AUM. Ngaten Pak Narto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Raji, Bapak sekalian, dipersilakan termin yang berikutnya 3 orang lagi, kita masih ada waktu. Yang belum
berkesempatan Pak Lasiman dari HW. Silakan Pak Lasiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Warcap HW Delanggu. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu atas pemberian kesempatan dan bantuan serta subsidinya kepada Warcap HW Delanggu. Untuk tahun 2020 kami mohon maaf karena keadaan sehingga kami tidak ada kegiatan. Sebetulnya banyak kegiatan yang akan kami laksanakan, namun karena kebijakan pimpinan. Halo. Namun karena kebijakan pimpinan dan protokol kesehatan yang harus diterapkan, kami tidak bisa melaksanakan. Namun masih alhamdulillah satu kegiatan HW yang tetap rutin kami laksanakan, yaitu tadarus secara mandiri 1 pekan katam 30 juz ya. Untuk tahun anggaran 2021, alhamdulillah kami ada subsidi 7,5 juta, insya Allah akan kami laksanakan, akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hanya usulan saja, Pak. Halo. Bagus. Usulan saja. Kalau bisa, bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini, misalnya untuk pengajian. Karena ini kita pengajian cabang, ini baik di masjid kota maupun daerah-daerah ranting-ranting itu sebagian kecil yang berjalan. Yang lain hampir-hampir tidak berjalan. Nah itu untuk itu bagaimana kebijakan dari pimpinan? Apakah diizinkan misalnya ranting-ranting yang di daerah itu tetap menjalankan pengajian ranting, karena kita maklumi pesertanya juga tidak begitu banyak. Lihat ada gangguan teknis di tempat masih ada yang perlu disampaikan. Kalau sudah kita lanjut ke berikutnya, nanti bisa disambung lain waktu Pak Lasiman, baik dengan sekretariat maupun dengan ketua yang membidangi. Silakan untuk termin yang kedua berikutnya setelah Pak Lasiman. Yang kedua monggo Mas. Memberikan satu rangsangan gagasan untuk bisa dan yang ketiga nanti untuk mensosialisasi kegiatan yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah. Yang keempat, MPI sangat berharap sebagai humasnya pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu. Jadi MPI ini adalah humasnya. Saya berharap seluruh kegiatan yang ada di yang ada di zona pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu harus, kita tegaskan, harus diketahui oleh MPI. Dan MPI yang berhak untuk memberikan mengeluarkan informasi tersebut. Selama ini MPI merasa selalu tertinggal atau ditinggal atau tertinggal karena ada beberapa AUM yang melakukan kegiatan tapi tidak pernah memberitahu dari MPI. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian. Jadi barangkali ya baik, terima kasih Mas Dwi. Jadi ada beberapa titik yang memang terkoneksi dengan pimpinan cabang agak terputus. Nah, nanti berikutnya ya baik, nanti di session ketiga nanti ada 3 penanggap. Jadi untuk session yang kedua ini hampir semuanya informasi terkait dengan kebijakan maupun langkah-langkah yang sudah disampaikan baik dari AW, kemudian dari
Pak Aris, ini informasi. Kemudian MPI silakan nanti terakhir kegiatan seluruh di pimpinan cabang. Syukur alhamdulillah kalau nanti MPI bisa meliput seluruh kegiatannya. Kita buka pada termin yang terakhir, yang ketiga, 3 penanggap. Silakan. Ya, silakan Pak Tomo, MPKU. Warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan cuma. Bisa diterima jelas, Pak? Halo, assalamualaikum. Kami mencermati rencana anggaran belanja tahun 2021 yang disampaikan oleh beliau Bapak Insinyur Suraji MT tadi, baik dari majelis maupun lembaga, memang dari MPKU boleh dikatakan fantastik, anggarannya adalah 1,3 M. Kalau dibandingkan dengan yang lain seperti sekretariat 283.023.245 rupiah. Ini kami harapkan tidak akan menimbulkan kecemburuan di antara lembaga-lembaga yang lain maupun majelis. Karena ini tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Suraji untuk pengembangan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu. Tahu bahwa RSU PKU Muhammadiyah Delanggu tahun 2020-2021 ini tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar karena adanya pandemi COVID-19 ini. Seperti misalnya untuk pengembangan pembangunan kamar operasi dengan bertekanan negatif, artinya untuk dalam tingkat sterilitas yang tinggi. Untuk itu kami harapkan dari pimpinan cabang maupun pihak rumah sakit nanti bisa menyajikan anggaran yang sudah dibaca untuk MPKU sedemikian rupa. Ini untuk apa saja, jadi semua peserta maupun anggota atau keluarga besar Muhammadiyah di Delanggu bisa memahami dan memaklumi adanya. Bahkan kalau boleh, kami masih memintakan tambahan anggaran untuk pengembangan rumah sakit PKU Muhammadiyah Delanggu. Yang pertama. Yang kedua, khusus kami beserta teman-teman dari MPKU, setelah beberapa tahun kami vakum tidak melaksanakan kegiatan studi karena sesuatu hal termasuk juga pandemi. Kita harus membagi waktu yang seefisien mungkin. Baik Pak Tomo, kami sudah bisa menangkap apa yang penjelasan sampaikan pada pimpinan cabang. Baik Pak Tomo, Pak Jumain. Silakan Pak, masuk. Terima kasih Pak Tomo. Terima kasih Bapak pimpinan cabang yang telah memberikan waktu. Untuk MPK singkat saja, mohon maaf dari program tahun kemarin tidak bisa dilaksanakan karena kegiatan cenderung mengumpulkan banyak orang, kemudian juga berpotensi saling berinteraksi sehingga sesuai dengan protap sehingga tidak bisa dilaksanakan. Untuk selanjutnya kaitannya menyikapi dari rencana program yang akan dilaksanakan dari MPK, kita memiliki instruktur MPK Kecamatan Cabang Delanggu, maka kami akan melaksanakan upgrade instruktur MPK, akan kita cari inovasi. Inovasi dalam penyampaian terhadap pengkaderan. Maka satu program yang akan kita rencanakan yaitu kaitannya untuk kita melakukan upgrade instruktur MPK Cabang Delanggu. Dan kemudian nanti akan kita tindak lanjuti dari kegiatan-kegiatan dari hasil
temuan-temuan inovasi-inovasi yang akan kita sampaikan. Mungkin itu aja barangkali gambaran dari MPK yang akan melakukan program ke depan ini. Mungkin demikian Pak. Mohon maaf, singkat saja seperti itu MPK untuk menyampaikan. Di belakang Pak Jamin ada Pak Endri, dipersilakan Pak Endri masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada PCM yang telah memberikan waktu dan penganggaran pada Yang kedua, kami dari MTDK berharap karena masa pandemi beberapa kegiatan MTDK itu hanya bisa dilaksanakan melalui kerjasama dengan MPI melalui radio. Hanya satu persoalan, Pak. Radio kita di wilayah Delanggu, khususnya di Kepanjen dan seterusnya itu justru sulit ditangkap dengan jelas, Pak. Oleh karena itu mohon untuk diperhatikan itu. Yang kedua, untuk pengkaderan kami dalam waktu kemarin sudah jalan, kita akan jalankan menjelang Ramadan ini, yaitu pembinaan kader Dai Muda Muhammadiyah, dan mohon dukungannya terutama kepada bapak-bapak PCM. Beberapa nanti akan kami mohon untuk menjadi narasumber, meskipun kegiatan itu tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan bisa netes. Atas mawon Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Endri, jadi ada 4 poin yang tadi disampaikan, kemudian saya menggarisbawahi ikhtiar dari Pak Endri dan juga saran untuk teman-teman dari MPI bahwa di sekitar daerah Kepanjen masih kurang bagus, nanti biar disempurnakan. Untuk season yang ketiga ini, season yang terakhir, ini juga hampir sama dengan season yang kedua, sifatnya informatif, jadi tidak perlu ada tanggapan dari pimpinan bank, tapi sarannya diterima. Dan insya Allah nanti dalam proses perjalanan ke depan, kita mengawal hasil Raker Pemcap ini ke depan untuk bisa lebih baik lagi di dalam rangka mensikapi situasi pandemik ini dengan kegiatan dakwah, dan yang paling tidak adalah asas manfaat kepada masyarakat seperti yang tadi di forum di paling depan dari saran Pak Atwal Arifin dan teman-teman yang lain untuk segera kami tindak lanjuti. Kemudian Pak sekalian, setelah Pak Insinyur Suradi tadi menyampaikan beberapa pos anggaran yang sudah ada, maka kebijakan tahun ini oleh pimpinan cabang ini akan mengalokasikan anggaran per triwulan, sehingga nanti bapak-bapak tidak bisa berkumpul pada satu kegiatan di dalam triwulan yang sama, sehingga selepas Raker Pemcap ini nanti diharapkan dari majelis lembaga dan ortum untuk segera menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dengan alokasi yang sudah disampaikan itu. Kemudian seluruh apa yang disampaikan yang pada saat ini barangkali Pak SK Sulistia masih bergabung, saya informasikan bahwa amanah dari pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten terhadap pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu terkait dengan dana kemanusiaan ini terkumpul dari pimpinan cabang sebesar 37.583.500 rupiah. Ini informasi untuk pimpinan daerah, dan segera nanti dari ketua yang membidangi akan menyetorkan kepada Lazis di tingkat pimpinan daerah, dalam hal ini Pak Haji Sahlan Sanusi. Baik Bapak sekalian, dari seluruh rangkaian yang kita ikhtiarkan bekerja sama dengan teman-teman dari Majelis Pustaka dan Informasi, yang pertama saya mengucapkan terima kasih
atas seluruh upayanya, meskipun di dalam kegiatan yang pertama ini ada beberapa yang masih terkendala karena situasi tempat tinggal teman-teman yang tidak terjangkau oleh sinyal yang baik. Kami mohon maaf, dan insya Allah nanti dalam program ke depan semuanya kegiatan di dalam rangka pandemik ini semacam ini. Kemudian yang kedua, seluruh saran pendapat dari teman-teman majelis maupun lembaga dan ortum yang tadi sudah sampaikan ini sudah dicatat oleh pimpinan cabang, dan insya Allah nanti kita pertahankan dan kita tingkatkan. Sebelum mengakhiri seluruhnya, kami ingin mendengarkan closing statement dari Pak Ketua, Pak Prof Harun. Kemudian setelah closing statement ini akan diakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Haji Supriyanto SE. Dipersilakan Prof. Bapak sekalian yang saya hormati beserta Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh majelis, lembaga, ortum, dan juga teman-teman cabang. Satu penyelenggaraan Raker PIM dengan cara daring ini sungguh membesarkan hati kami. Artinya bahwa ternyata kita tidak terhalang dengan pandemi ini. Ini semuanya terselenggara dari teman-teman MPI. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Beberapa kritik yang kita bisa sampaikan nanti lain kali, panjenengan sudah mencatat sendiri. Kira-kira apakah yang harus disempurnakan dalam rangka satu forum yang semacam ini. Bapak sekalian, tadi MPI yang selayaknya kali ini, karena MPI tidak bisa tertembus corona gitu. MPI itu bebas dari itu. Maka dari itu inilah media yang bisa kita pakai dalam rangka untuk berkomunikasi. Saya hanya ingin memberikan penghalusan dari apa yang disampaikan oleh Ketua MPI. Tadi mengatakan bahwa seluruh, karena MPI berfungsi sebagai humas PCM, seolah-olah apabila informasi tanpa melalui MPI itu adalah sesuatu yang tidak baik. Lalu ada muncul kata-kata harus melalui MPI. Itu yang seharusnya terbalik, Mas Dwi. Panjenengan yang harus aktif mencari informasi yang dilakukan oleh lembaga, majelis, dan ortum untuk panjenengan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak apa-apa, mungkin bahasa panjenengan berbeda bahasa saya, tapi artinya juga agak berbeda. Lalu yang terakhir untuk ini, dari anggaran yang cukup besar ini, mohon maaf, ini ada Ketua PDM, perlu kami sampaikan, ini semuanya adalah dari amal usaha Muhammadiyah, yaitu pendidikan maupun kesehatan serta partisipasi dari seluruh anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Maka ini adalah sesuatu amanah, maka saya mohon kepada seluruhnya saja itu pertanggungjawabkanlah dana yang dari cucuran keringat karyawan-karyawan kita itu. Kalau itu wujudnya inventaris, maka inventarisasi yang sebaik-baiknya. Jangan sampai menimbulkan permasalahan yang akan datang. Kalau itu merupakan yang di luar inventaris yang habis pakai, maka pertanggungjawabkanlah lewat ya laporan pertanggungjawaban. Jadi insya Allah kalau kepada Allah tidak usah dicatat, sudah tahu Allah. Tapi kepada dalam organisasi ini, maka setiap rupiah yang dikeluarkan lewat anggaran ini harus
mampu dideteksi di masa yang akan datang kemana dan apa wujud pertanggungjawabannya dari setiap yang kita lakukan. Saya kira itu komunikasi ini mesti saja tidak memuaskan. Saya sendiri nggak puas ini. Tapi kita maklumi inilah yang bisa kita lakukan, dan silaturahmi antar kita, grup-grup kita marilah kita hidupkan. Ini usul ini, ada grup grup pimpinan PCM, lalu pimpinan lembaga, ortum dan majelis. Tolong grup ini dijaga kehormatannya, dijaga marwahnya. Kurang tepat, tidak pas, tidak lazim, atau bahasa yang lain tidak etis apabila digunakan yang tidak pada tempatnya. Jadi ini adalah satu grup Muhammadiyah, mestinya isinya adalah dalam rangka untuk kepentingan bagaimana kita bermuhammadiyah lebih bagus. Saya kira itu sebagai closing statement saya. Ucapan terima kasih saya ulangi kepada seluruh yang ada dan membantu terselenggaranya Raker Pimcap secara daring ini. Saya kira itu, dan terima kasih pada seluruhnya. Kami kundur kepada Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua Rob Harun. Jadi statementnya sudah cukup jelas dan bisa kita cermati dengan bijak, sehingga yang terakhir grup ini yang sudah kita mulai nanti dilengkapi seluruh pimpinan cabang untuk dimasukkan di dalam grup virtual ini, sehingga nanti ada hal yang komunikasi dengan situasi pandemik ini lewat grup. Baik sekalian, untuk mengakhiri seluruh perhelatan rapat kerja pimpinan cabang ini akan disampaikan doa yang dipimpin oleh Pak Haji Supriyanto. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah, marilah di akhir acara ini kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kemudahan dan kelancaran kita semua dalam rangka menjalankan seluruh program yang sudah kita susun dalam Raker Pimcap PCM Delanggu tahun 2021. Semoga semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau berikan kami yang berat di luar kesanggupan dan kemampuan kami. Ya Allah, ya Allah, bimbinglah kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Kau ridha. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Supriyanto telah mengantarkan doa dan kita amini semuanya. Bapak sekalian, peserta Raker Pemcab Muhammadiyah Delanggu, yang pertama saya ulangi kembali, di dalam rangkaian acara ikhtiar ini kami mencoba untuk menyampaikan tujuan yang sempurna, tapi kesempurnaan itu hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih seluruh panitia yang sudah berikhtiar untuk bisa terselenggaranya Raker Pemcab ini, baik dari Majelis Pusaka maupun dari teman-teman pimpinan cabang dan juga teman-teman yang lain yang terlibat untuk bisa mengakumulasi kegiatan ini seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah terima kasih pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu yang telah meminjamkan seluruhnya perhelatan ini, maupun juga meminjamkan sumber daya insani Mas Alan dan teman-teman yang lain. Dan yang terakhir, seluruh ikhtiar ini kami sadar dan menyadari banyak dan alfa. Secara pribadi saya mohon maaf, secara kelembagaan barangkali kita akan tindak lanjuti seluruh yang belum kesempatan untuk berbicara dengan PCM. Grup ini nanti akan kita lengkapi dengan seluruh pimpinan cabang, sehingga ada hal yang perlu disampaikan bisa disampaikan lewat grup itu, dengan catatan sebagai closing statement dari Pak Ketua tadi bahwa santun dan yang terakhir adalah kode etik di dalam pergaulan di WA ini sesungguhnya di dalam Perserikatan Muhammadiyah. Mari kita akhiri seluruh perhelatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDIPK Muhammadiyah Delanggu mengucapkan selamat dan sukses Raker Pincap Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu. Semoga membawa kemajuan Perserikatan Muhammadiyah. Tahun pelajaran 2021-2022 SDIPK Muhammadiyah Delanggu membuka pendaftaran siswa baru. Mari kita daftarkan putra-putri kita di sekolah SDIPK Muhammadiyah Delanggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.